Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini direkam pada tanggal 19 Maret 2023. Jika kita melihat kalender pada tanggal 22 Maret tahun 2023 adalah Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Oleh karena itu, video ini dibuat dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Sebenarnya pada video-video terdahulu, saya pernah menyampaikan 6 video tentang Nabi Muhammad menurut kitab-kitab Hindu. Video kali ini boleh dianggap sebagai kesimpulan dari video-video tersebut, karena akan disajikan secara singkat tentang Nabi Muhammad menurut kitab-kitab Hindu. Mari kita mulai. Kalki Avatar akan dilahirkan di kota Sambal. Ibunya bernama Sumati. Bersama 4 orang sahabatnya akan mengalahkan Kali. Dia akan dibantu oleh para malaikat di medan pertempuran. Sambal artinya rumah aman dan damai. Bahasa Arabnya Darul Aman, julukan untuk kota Mekah. Ibunya bernama Sumati. Sumati artinya lemah lembut. Bahasa Arabnya Aminah, nama ibunya Nabi Muhammad. Bersama 4 orang sahabatnya. 4 orang sahabat Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bernama Visnuyas. Visnuyas bahasa Indonesianya hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah, nama ayah dari Nabi Muhammad. Dia lahir tepat pada hari ke-12 yang cerah pada pertengahan bulan Madhab. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Dia akan lahir di sebuah kota yang bernama Sambal. Dia pergi berperang untuk mengalahkan lawan, menghancurkan penjahat, lalu melaksanakan ziarah terakhir. Rumah yang diisi oleh penjahat dengan tuhan-tuhan buatan tangan mereka sekarang dibersihkan untuk tempat penyembahan kebenaran. Dengan ketundukannya, seorang raja berdiri menghadapnya. Kemudian mereka mempersembahkan doa dan korban dan berpegang pada 6 prinsip utama. Sambal adalah kota Mekah. Ziarah terakhir adalah Haji Wada. Rumah yang dimaksud adalah Ka'bah. Seorang raja yang dimaksud di sini adalah Muhammad. Doa adalah sholat dan korban adalah hewan kurban. 6 prinsip utama itu adalah rukun iman. Seorang maleha, seorang guru kerohanian akan muncul bersama para sahabatnya. Namanya adalah Muhammad atau Mahamad. Maleha artinya orang dari negeri asing dan berbicara bahasa asing. Seorang maleha, seorang guru kerohanian akan muncul bersama para sahabatnya. Namanya adalah Muhammad. Setelah itu, raja memandikan Mahadev Arab ini di Panjkavya dan Sungai Gangga. Dia mempersembahkan kepadanya hadiah sebagai tanda ketaatannya yang ikhlas dan tanda penghormatannya, dan berkata, "Aku patuh kepadamu, wahai engkau kebanggaan seluruh manusia penghuni Arabia. Kau telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar untuk membunuh iblis, dan kau sendiri telah dilindungi dari penentang-penentang Maleha." Maleha artinya orang dari negeri asing dan berbicara bahasa asing. Sungai Gangga adalah makna kiasan, yaitu tempat mensucikan diri dari segala dosa. Kemudian akan datang seorang
dengan julukan orang yang tak berilmu. Muhammad namanya. Hai orang yang tak berdosa, roh kebenaran dan Tuhan yang semata-mata, kepadamulah segala persembahanku. Seorang yang tak berilmu maksudnya adalah seorang yang ummi, tidak tahu membaca dan menulis. Sebagaimana Nabi Muhammad dijuluki sebagai Muhammadin Nabiyil Ummi. Dia dihiasi dengan 8 sifat kekayaan, menunggang kuda cepat yang diberikan kepadanya oleh malaikat, dan memegang pedang di tangannya, sang penyelamat dunia yang akan menumpas segala kebatilan. 8 sifat kekayaan adalah nama-nama julukan untuk Rasul terakhir ini, yaitu Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Aqib, Ra'ub, Rohim, dan Al-Muqopi. Kuda cepat adalah Buraq, dan Nabi Muhammad selalu membawa pedang ketika berperang. Malehah telah memijak tanah Arab yang masyhur. Sebelumnya Arya Dharma tidak diketemukan di negeri itu. Sebelumnya juga telah muncul roh jahat yang sesat telah aku bunuh. Dan dia kini muncul lagi dikirim oleh musuh-musuh yang penuh kuasa. Untuk menunjukkan musuh-musuh ini ke jalan yang benar dan memberi mereka petunjuk. Muhammad yang terpuji, yang telah aku beri kata-kata Brahma, sibuk membawa Pisasas ke jalan yang benar. Wahai Raja, engkau tak perlu pergi ke tanah jahiliyah Pisasas. Engkau sendiri akan disucikan melalui kebaikanku bahkan dimanapun engkau berada. Pada waktu malam, dia yang berkekuatan malaikat, lelaki yang berselimut dalam jubah seorang pisaca berkata kepada Raja Boj, wahai Raja, Arya Dharmamu telah dibuat mengungguli segala agama. Akan tetapi sesuai dengan perintah Iswar Paramatma, aku akan melaksanakan rukun yang kuat daripada golongan pemakan daging. Umatku terdiri dari lelaki yang bersunat tanpa kuncir, memelihara jenggot, menciptakan perubahan, menyuarakan ajakan semua makanan yang halal. Dia akan makan segala jenis binatang kecuali babi. Mereka tidak mencari pensucian melalui semak yang suci, melainkan akan disucikan dengan sarana peperangan. Mereka akan berperang melawan bangsa-bangsa yang tak beragama. Mereka akan dikenali dengan nama Musalaman. Aku akan menjadi pemimpin dari agama kaum pemakan daging ini. Arya Dharma artinya akhlak terpuji. Negara yang tidak memiliki akhlak terpuji disebut bangsa jahiliyah. Pemimpin India tidak perlu pergi ke tanah jahiliyah atau Arab, sebab pensucian jiwa akan terjadi di India. Para pengikut Nabi akan disunat. Mereka tanpa kuncir di kepala. Mereka memelihara jenggot dan akan menciptakan suatu perubahan yang besar. Mereka akan menyuarakan azan, yaitu panggilan untuk sholat. Mereka tidak memakan babi. Lalu umat Hindu menggunakan semacam rumput untuk bersuci. Tetapi umat ini akan disucikan dengan sarana peperangan melawan orang-orang yang tidak beragama. Dan mereka akan disebut sebagai Musalaman, yang berarti Muslim. Kerusakan dan penganiayaan adalah tatanan hari itu di 7 kota suci Kashi dan sebagainya. India dihuni oleh raksasa, sabar, bil, dan orang-orang jahil lainnya. Di tanah Malekhas, para pengikut Malekhas Dharma adalah orang-orang yang bijak dan berani. Semua sifat yang luhur ini terdapat pada kaum Musalaman. Dan segala jenis kejahatan telah berkumpul di tanah Arya. Mereka akan memerintah India dan kepulauannya. Mengetahui kenyataan ini, terpujilah nama Tuhan. Dalam Alo Upanishad disebutkan, nama Zat itu ialah Allah. Dia adalah Esa. Jadikanlah Allah sebagai Tuhanmu. Dia adalah Indra, Indra yang perkasa. Allah adalah yang terbesar dari segalanya, yang terbaik, yang paling sempurna, dan yang paling suci di atas dari semuanya. Muhammad, utusan Allah, adalah utusan terbesar dari Allah. Allah adalah Alfa dan Allah adalah Omega, dan Allah adalah pemelihara dari seluruh dunia. Bagi Allah adalah semua perbuatan mulia.
Allah sesungguhnya dialah yang telah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Allah telah mengutus semua resi dan menciptakan matahari, bulan dan bintang. Allah telah mengirim semua resi dan menciptakan langit. Allah adalah yang menciptakan bumi dan langit. Allah adalah yang maha besar dan tiada Tuhan selain Dia. Katakanlah engkau menyembah Atarwa resi. Allah adalah yang awal. Dia adalah pemelihara dari semua burung dan binatang buas, serta binatang yang hidup di laut dan mereka yang tidak kelihatan di mata. Dialah yang telah menyingkirkan semua kejahatan dan bencana. Dan Muhammad adalah utusan Allah, pangeran dari ciptaan ini. Karena itu bersaksilah, Allah adalah Esa dan tiada Tuhan lain selain Dia. Hai orang banyak, dengarkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Dia adalah narasangsa, akan dibangkitkan di antara orang banyak. Kita mengambil orang Kauram itu di dalam perlindungan kita dari 60.000 dan 90 musuh-musuhnya, yang kendaraannya adalah 20 unta, dan 2 unta betina, memiliki 12 orang istri, dan naik ke langit dengan kendaraan tercepat. Dia adalah seorang risi, penunggang unta. Dia adalah mamah risi yang diberi 100 koin emas, 10 karung, 300 kuda terbaik, dan 10.000 sapi. Sebarkanlah seluruh kebenaran, wahai engkau yang terpuji. Narasansa, bahasa Indonesianya yang dipuji, bahasa Arabnya Ahmad. Nama kedua Nabi Suci Muhammad. Kauram artinya orang yang menyebarkan dan menyerukan perdamaian. Kata Kauram juga berarti seorang yang berpindah atau hijrah. Seorang risi atau nabi adalah penunggang unta. Ini dengan jelas bahwa risi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Karena bagi seorang risi India terlarang menunggang unta. Mamaha, mah berarti menghargai tinggi, menghormati, memuliakan, membesarkan, meninggikan, dan pujian. Nama Muhammad secara etimologi berasal dari kata hamid yang juga berarti memuji, memuliakan, atau pujian. Hal ini menunjukkan bahwa mamaris yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Memiliki 12 orang istri. Ya, Nabi Muhammad memiliki 12 orang istri, yaitu Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salama, Zainab, Zuwairiyah, Raihana, Ummu Habibah, Sophia, dan Maimunah. Ketika melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit menghadap Allah untuk menerima perintah sholat oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad diberikan buraq yang merupakan kendaraan tercepat. Ia diberi 100 koin emas, mengacu kepada 100 orang pengikut beliau yang pertama kali memeluk Islam. 10 kalung adalah 10 sahabat terbaik Nabi yang terpilih. Mereka dikenal sebagai Al-Asyara Al-Mubasyaron. Ke-10 sahabat itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Zaid bin Haritsah, dan Abu Ubaidah. Mereka dalam Weda disebut sebagai Das Asrija, 10 jambangan bunga dari sorga. 300 kuda terbaik adalah jumlah 300 pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ketika menghadapi kaum kafir dalam perang Badar. 10.000 sapi mengacu kepada 10.000 pengikut yang bersama Nabi Muhammad ketika memasuki kota Mekah dalam keadaan aman atau Fatu Makkah. Nyanyikanlah pujian yang tinggi kepadanya, Raja dunia, cahaya alam semesta yang terbaik di antara manusia. Dia adalah pemimpin dan pembimbing seluruh manusia dan yang memberikan perlindungan kepada semua orang. Indra membangunkan sang penyair. Dia berkata, bangunlah, pergilah dan berserulah tentang aku yang perkasa kepada orang-orang di setiap sudut. Sesungguhnya nyanyikanlah segala pujian kepadanya. Setiap orang yang solih akan memuji usahanya dan Tuhan akan menganugerahinya dengan ganjaran. Ayat ini serupa dengan Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-3. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah. Pada masa Mamaha, himne baru akan disusun
dan dibacakan selama beribadah sebagai pengganti weda, yaitu dengan jamat dan salat. Jamat artinya jamaah, salat adalah sholat. Ahmad akan menerima undang-undang agama dari Tuhannya. Undang-undang agama ini penuh dengan kebijaksanaan. Aku menerima cahaya darinya seperti menerima cahaya dari mentari. Maha terkenal dengan 10.000 orang pengikutnya. Demikian telah saya sampaikan banyak ayat nubuat atau amalan suci yang memberitakan, mengisyaratkan tentang kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Seluruh ajaran-ajarannya yang akan sampai ke India. Demikian video kali ini tentang Nabi Muhammad menurut kitab-kitab Hindu. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Terserah Anda mempercayainya atau tidak. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.